Baik, mungkin sambil menunggu ya. Sambil menunggu, saya coba ganti akun bentar ya. Jadi host. Bentar, Pak. Tunggu, Pak. Dua host. Oke, di set. Udah. Oke, bentar, Pak. Saya jadi host dulu. Baik, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan untuk adik-adik serta Kak Fauzan yang sudah hadir dalam Zoom ya, Zoom meeting pembahasan TPM ya, yang sudah mungkin anak teman-teman kelas 12 kerjakan kemarin. Pertama-tama mari kita ucapkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan banyak manfaat kepada kita, kebaikan serta rezekinya ya, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat berpikir dengan jernih ya, sehingga kita masih bisa terus berprogres dan terus berusaha ikhtiar tentunya untuk perjuangan kita, perjuangan adik-adik lulus di seleksi PTN 2026. Amin Rabbal Alamin. Dan salam serta salawat mari kita sambut kepada juga Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, para juga keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk dalamnya yang diridhoi oleh segalanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama kakak Kabani ya. Mungkin di sini ada yang kenal atau mungkin ada yang belum kenal. Kakak Kabani, alhamdulillah kakak di sini akan nemenin nih adik-adik semua dan kakak dan Kak Fauzan untuk kita belajar bersama ya, bersama Kak Fauzan untuk pembahasan TPM TKA seperti itu. Dan insya Allah akan 2 jam ke depan ya, atau 2 sesi ya. Adik-adik akan mengikuti Zoom ini untuk melakukan pembahasan TPM, pembahasan TKA ya, itu seperti itu ya. Dan adik-adik, kakak mau nyapa dulu nih ya. Ada Alisa, halo Alisa, halo, ada Alisa. Oke, ini nih yang nggak kenal nih mungkin. Duta, Assalamualaikum Duta. Duta ada? Waduh, lagi ini ya. Apalagi pada off mic semua nih. Tapi mungkin nanti ketika ada sesi tajam lebih aktif lagi ya. Jadi yang mungkin belum ngerti bisa ngerti kembali gitu ya. Dan ada di komunikasi dua arah antara kalian dengan Kak Fauzan seperti itu. Baik, kakak juga ingin menanyakan Kak Fauzan ini ada pengajar matematika ya dari area Jakarta Selatan ya, benar Kak? Iya, betul. Di kalau Nah, saya sih paling sering ngajarnya di pasar Minggu sih. oh Pasar Minggu. Di sini Ya. ada ini kan nih, Hmm. adik-adik dari NF Pasar Minggu ada. Ya kakak lihat nih mungkin Sultan NF Jagakarsa ya. Nah ini, ke Jagakarsa pernah ke sana kak? Cuman sekali. Oh cuma sekali. Pak, Oke. pada justru dari semua cabang paling dekat sama Jakarta, tapi nggak pernah ke situ buat buat ngajak. Apa saya jarang banget sih ngajak ke sana. Oh gitu, malah agak menjauh Iya. gitu ya. Iya. Jadi saya tuh dari rumah ke Jakarta bisa jalan kaki sebenarnya. Tapi Oh gitu, malah sorry. malah iya, Deket banget ya. saya malah jarang dapat jadwal ya udahlah. Oh gitu. Oke, oke. Baik, adik-adik, mungkin yang sudah hadirnya ada sekitar sekitar 11 orang ya, yang termasuk siswa ya. Yang di sini kalian selama 1 sesi ke depan ini sekarang sesi pertama kalian akan bedah kisi-kisi TKA ya, mapel matematika wajib ya, dari 12.30 ya sampai nanti maksimal jam 2 Kak Fauzan ya gitu. Jadi Ya. adik-adik tolong dipersiapkan karena sebentar lagi kalian akan nemuin tuh namanya TKA ya gitu. Jadi maksimalkan karena insya Allah Kak Fauzan akan memberikan semaksimal mungkin di sesi ini. Jadi tolong diperhatikan dan diikuti dengan hikmat ya gitu. Baik. Baik untuk mempersingkat waktu mungkin saya langsung kasih room ini ke Kak Fauzan ya gitu. Silakan Kak Fauzan. Ya, terima kasih Kak Bani. Oke, Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Tadi ya, perkenalkan nama Kakak Fauzan, tapi biar gampang juga boleh teman-teman panggil Kak Ojan.
Dan kakak tadi ya diminta hari ini untuk sebenarnya kalau di judul di posternya ya, itu kan apa ya, ngebahas kisi-kisi ya, tapi yang di briefing kakak bukan itu sih. Yang di briefing kakak itu kita hari ini bakal ya udah cuman sekadar tanya jawab soal aja gitu. Jadi kalau teman-teman selama ini ketemu soal TKA, MTK wajib dan mungkin ada kesulitan silakan bertanya. Nah, tapi kalau teman-teman nggak ada yang mau nanya, ya gantian kakak yang nanya gitu. Jadi modelnya gitu aja ya kalau misalkan buat hari ini gitu. Oke. Oke, dan ini udah muncul apa papan tulisnya udah Udah halaman Kak, udah. putih kayak. Oke, jadi sebagai info tadi ya buat hari ini kita cuman sekadar tanya jawab seputar soal-soal MTK wajib. Jadi tolong yang ngambil MTK lanjut jangan nanya dulu soalnya ini MTK wajib beda materinya. Nah, terus soalnya itu sendiri bisa via chat silakan di Zoom atau kalau lebih gampang lewat WhatsApp handphone silakan juga di nomor yang ada di apa di gambar ya gitu. Atas nama Fauzan gitu. Oke, jadi kakak mungkin nunggu dulu 1 sampai 2 menit. Silakan kalau ada yang mau nanya. Kalau nggak ada, masih kosong, kakak gantian ya. Mau nanya soal yang kakak udah siapin gitu. Oke, silakan. Kalau ada yang mau langsung nanya, silakan. Boleh. Ya, silakan adik-adik ya yang nanya. Yang sudah nyiapin soal, ayo. Atau mungkin kemarin masih ada yang ganjel tentang matwanya, silakan ya. Sampaikan sebelum nanti Kak Fauzan ya, yang coba bertanya nih kepada Iya, kalian. kan gitu kan. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya gantian aja. Iya. Ya, silakan. Gimana, gimana? Ada yang ingin tanyakan, silakan. Atau mungkin mau lewat chat, silakan. Atau tadi tuh, lewat PA tuh ya. Langsung catat tuh Hmm. nomornya, Kak Fauzan ya. Iya, jadi saya juga apa open-open aja ya buat teman-teman, nggak harus dari yang pasar minggu bisa bisa pokoknya selama sesuai anu saya open-open aja sih buat kalau ada tanya jawab silakan. Gimana, adik-adik? Ada yang tanyakan, silakan. Yuk, matwa, matwa, matwa. Nah, biasanya matwa tuh paling susah tuh apa, Kak? Materi, Kak? Sebenarnya kalau materi sih secara materi ya materi materi TKA wajib tuh sebenarnya nggak jauh beda sih dengan SNBT baik PM maupun PK-nya ya. Jadi Hmm. dalam artian kalau apakah ada persiapan khusus sih nggak ada sih. Jadi kalau selama teman-teman di sini rajin ikut PK sama PM di NF itu ya mudah-mudahan sih apa ya sudah mengcover materi MTK wajibnya sih. Jadi tadi ya tidak ada persiapan khusus mungkin berbeda sama ya mungkin yang lain ya kayak misalkan apa mata pelajaran pilihan ataupun ya ini mungkin agak beda tapi tadi MTK wajib harusnya dengan PK dan PM harusnya udah oke sih gitu. Begitu. Jadi aman kok. Oke, jadi kayak belum ada ya. Kayak kalau belum ada tadi ya, kakak udah siapin soal. Oke, jadi sebentar. Nah, tuh Kak, ada, Kak. Oh, Kak, ada bahas di peluang lingkaran metrik, Kak. Masih apa? belum paham. Peluang lingkaran matriks. Oh, maksudnya peluang lingkaran matriks. Jangan digabungin ya, Pak. Tolong Oh, gunakan mana? koma, tolong. Oh iya. Ini dipisah kan, Ah, ini dipisah nih. kan. Peluang sendiri, lingkaran sendiri. Kayak tolong gunakan tanda baca yang baik. Kayak. Peluang Oke, lingkaran ya dan nggak apa matriks ya. bercanda, bercanda, bercanda. Soalnya kan kaget. Wah, peluang lingkaran matriks itu apa gitu. Oke, jadi Iya, saya peluang baca juga kayak gitu Nah, jadinya. iya makanya peluang lingkaran matriks kayak jadi oke pertama kakak izin mungkin tidak bahas matriks ya karena dia matriks itu masuk ke dalam MTK tingkat lanjut jadi mungkin nanti silakan apa dibahas di luar sini ya gitu tapi kalau peluang dan lingkaran mungkin kita bisa bahas tapi kalau Raditya ada nggak mungkin soalnya soalnya kebetulan soal yang kakak siapin bukan tentang peluang atau lingkaran sih kebetulan gitu atau izin ke kakak mungkin cari soalnya ya gitu. Tapi kalau Raditya ada soal silakan coba dikirim. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kakak coba lihat-lihat dulu ya. Em,
Ya, coba lihat dulu deh. Hmm. Ini kakak udah ada soalnya, tapi sebentar ya, apa dirapihin dulu soalnya. Ya mungkin sambil nunggu Kak Fauzan, yang lain mungkin bisa Oke. ajak teman-temannya ya, Em, yang belum gabung. nah ini pas nih, Kamila di WhatsApp kirim soalnya, dan kebetulan soalnya lingkaran ya, jadi kita mungkin pakai soalnya Kamila dulu. Oke, sip, thank you Kamila. Oke, soalnya kakak copy paste ke papannya sebentar. Oke, ini ya. Oke, jadi kita coba lihat ini nomor 13 ya. Oke, coba kita langsung lah ya. Oke, di dalam setengah lingkaran yang berjari-jari R akan dibuat 4 persegi panjang yang salah satu sisinya berimpit dengan garis tengah lingkaran. Nah, kemudian jika luas 4 persegi panjang itu paling maksimum, maka berapa luasan yang tersisa? Oke, jadi kita coba gambar dulu apa sih yang dimaksud oleh soalnya. Jadi ini ya tips yang pertama ya. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan masalah geometri, tapi gambarnya belum ada, ya tolong digambar supaya teman-teman memahami apa yang kira-kira perlu dihitung itu yang pertama. Yang kedua, yaudah coba kita gambar ya. Tadi kan katanya adalah setengah lingkaran. Oke, kita coba gambar. Sorry. Oke, setengah lingkaran berarti misal seperti ini. Oke, setengah lingkaran. Oke, terus katanya eh, di dalamnya itu akan dibuat 4 persegi panjang yang salah satu sisinya berimpit dengan garis tengah lingkaran. Nah, ini kakak kurang paham ya, apa kan ada 4 ya, tapi kan kita nggak tahu apakah empat-empatnya itu dia apa ya istilahnya ya, apakah empat-empatnya itu dia apa ya, kongruen atau enggak ya gitu, karena kan kalau cuma 4 kan mungkin bisa berbeda-beda gitu. Maka di sini kakak mungkin mengasumsikan dia itu apa namanya, kongruen ya. Jadi biar lebih simpel, kongruen itu artinya sama semua bentuknya. Nah, itu masalah yang pertama. Kita nggak tahu ukurannya, cuma kita asumsikan kongruen. Oke, kita asumsikan asumsi bahwa 4 persegi panjangnya itu dia kongruen. Oke, lalu ya masalah yang kedua adalah kan dia ada 4 tuh. Nah, tapi yang kita nggak tahu tuh, tidak tahu bagaimana cara kita menyusunnya gitu. Tapi tadi ada 2 clue bahwa yang pertama dia, sorry, salah satunya berimpit dengan garis tengah. Artinya, kalau kamu mungkin coba pakai warna yang lain sebagai perseginya, berarti ini ya, ini misalkan adalah persegi panjang yang pertama gitu. Jadi dia berhimpit dengan garis tengah atau
diameter ya, diameter lingkaran. Nah, cuman ya tadi kan itu kan baru satu, kita belum tahu yang lain kan. Nah, jadi kakak coba atau coba kita mungkin coba baca lagi ya apa namanya soal yang diminta. Yang diminta adalah berapa luas, sorry, jika luas 4 persegi panjang itu paling maksimum berarti paling mentok ya itu. Nah, maka berapa luasan yang tersisa gitu. Nah, ini juga apa ya? Juga cukup rumit ya bagaimana menghitung apa namanya luas yang terbesar ya. Kan tadi kita belum tahu apa ukuran seperti apa dan apalagi ini kan persegi panjang ya. Jadi kan kita belum tahu juga perbandingan panjang dan lebarnya ya. Nah, itu cukup rumit sih. Tapi kita coba mungkin lihat ini ya, apa lihat clue clue dari jawabannya. Jadi ingat ya, kan kita diminta luas sisa. Jadi kan kalau misalkan ya, misalkan kalau ada 4 buah persegi panjang misal seperti ini aja, misal. Nah, maka cara menghitung sisa, misal yang kita warna merah ya, ini adalah sisanya. Nah, berarti apa? Adalah 4, sorry, bukan 4. Maksudnya adalah luas dari setengah lingkaran. Oke, luas yang diminta adalah luas dari setengah lingkaran dikurang sama 4 kali luas dari persegi panjang kan gitu. Nah, cuma tadi masalahnya kita tadi kita belum tahu ini berapa nilainya, tapi coba kita mungkin lihat dulu mungkin yang bagian depan ya gitu. Nah, yang bagian depan kan luas lingkaran. Nah, luas lingkaran sebagai review aja, kakak sih berharap udah pada terbiasa ya. Luas lingkaran itu adalah PR pangkat 2. Tapi biar kita cocokin dengan soalnya, di sini katanya kan tadi R-nya adalah sorry, jari-jarinya adalah R kapital, R besar. Berarti kita bisa bilang bahwa luasnya adalah pi kali R kapital pangkat 2. Nah, maka kita bisa substitusi ini ke dalam rumus yang kita punya ya. Nah, maka berarti rumusnya akan menjadi setengah kali pi R pangkat 2. Tadi ada yang mau ngomong kenapa? Mungkin boleh? Nggak jadi? Oke, Kakak lanjut ya. Nah, kemudian ini masalahnya, kan kita kan tadi ya, mungkin Kakak sendiri ya, agak kesulitan menemukan luas persipanjang karena tadi ya, kita nggak tahu susunan seperti apa yang bikin dia masuk karena agak rumit ya, Kakak belum kebayang melihatnya seperti apa. Tapi kalau kita coba melirik jawabannya, pertama kan nggak mungkin yang D ataupun yang E ya, kita coba lihat D sama E. Nah, kenapa nggak mungkin? Karena dia terbalik rumusnya. Dia mengurangi yang depan sama luas dari setengah lingkarannya. Kan terbalik kan rumusnya kan. Ingat bahwa rumus kita adalah setengah luas lingkaran dikurang sama luas dari persegi panjang. Nah, kita apa namanya? Kita bukan seperti itu kan caranya tuh ya kan. Jadi artinya D sama ini dia terbalik ya nguranginnya. Jadi kita nggak mungkin milih D sama E. Nah, apalagi yang B, di mana kalau B, oke lah dia mungkin di depan ya si luas lingkarannya ya. Tapi apa? Kemudian dia ditambah. Nah, berarti apa? Makin besar dong. Harusnya kan makin makin berkurang kan. Namanya juga kita mencari sisa kan gitu. Nah, jadi kita sebenarnya mentok antara yang A sama yang C sih gitu. Tapi kalau Kakak boleh agak gambling ya mungkin ya, luas dari persegi panjang sepertinya tidak ada unsur pi. Mungkin ya Kakak nggak berani bilang pasti. Nah, jadi kalau boleh agak nebak ya mungkin yang A sih. Cuma tadi ya kalau boleh jujur Kakak belum kepikiran sih cara menemukan dari apa, luas persegi panjang ya. Mungkin nanti Kakak coba coba apa, coba-coba lagi nanti Kakak mungkin kirimin solusinya kalau udah dapat ke Kamila ya tadi ya, gitu. Tapi ya itu sih yang Kakak bisa kasih ya untuk sekarang ya. Jadi jawabannya yang A sih kalau kalau Kakak boleh kasih jawaban sekarang ya gitu, yang A gitu. Oke, jadi mungkin sejauh ini ada yang mau ditanya dulu mungkin boleh buat yang ini silakan. Ya, silakan ada yang ingin tanyakan adik-adik. Udah jelas? Kalau udah jelas mungkin bisa tulis ya di chat ya. Jelas Kak? Gitu.
Masih ada Kak gitu. Silakan ya ditanggapin. Nggak ada tanggapan? Oh jelas Kak, oke. Ini bisa dilanjut Kak, Fauzan. Ya, ya, tapi sorry ya, tadi jawabannya sebenarnya kurang lengkap sih, cuman ya itu yang kakak bisa kasih sekarang. Oke, sip. Oke, jadi itu ya buat yang tadi. Oke, lanjut. Apalagi silakan yang mungkin mau coba ditanyakan, boleh langsung aja. Oh ya, sebagai info nanti ini kakak kirimin ke chat kok apa hasil dari tulisannya. Jadi nggak usah ribet sekarang nyatetnya. Jadi sekarang kalau mau nyatet silakan, tapi mungkin yang penting aja gitu. Buat yang lebih detail mungkin nanti aja setelah kakak kirim filenya ya gitu. Oke, silakan boleh lanjut. Apalagi yang mau coba ditanyakan, silakan. Trigonometri, oh nah menarik. Fatma ada soalnya mungkin boleh? Oh ada sip sip. Yaudah langsung kalau ada coba dikirim ya, boleh via chat, boleh ke WhatsApp silakan. Nomor 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 apa Rajat? Ini soal dari Kamila sih. Nomor 13. Tapi nggak tahu ini dari buku mana ya. Oh nomor WA, kayak WA yang di atas. Oke nih. Ya udah di chat. Oke. Oke. Nah ini Fatma udah kirim soalnya ya. Oke, coba kita next bahas yang ini ya. Oke. Nah, oke. Sebentar ada dulu. Oke, oke, coba kita lihat ini ya, nomor 17 tentang masalah trigonometri, khususnya tadi ya, tentang sudut elevasi dan sudut depresi. Oke. Jadi pertama, perhatikan di sini ada dua gedung yang katanya kedua gedungnya terpisah 60 meter. Sudut elevasi gedung pertama dengan gedung kedua adalah 30 derajat. Dari gedung satu, sudut depresinya dengan alas gedung dua adalah 45. Nah, maka yang diminta adalah berapa sih tinggi gedung yang kedua? Oke, sebentar. Oke, ini kayaknya gambarnya kurang tepat ya gambarnya ya. Soalnya kalau yang kakak pahamin sih gini sih gambarnya. Ini sorry ya kalau misalnya ada yang salah apa, kalau kamu salah paham ya. Tapi yang kakak pahamin dari kalimatnya ya itu gini sih. Ini misal gedung pertama, ini misal gedung pertama, ini tanahnya, ini misal gedung kedua ya misalkan ya gitu. Nah, jadi yang pertama kan katanya
tadi ya, gedungnya terpisah 60 meter. Nah, artinya ini yang di bawah sini, ini adalah 60 meter ya, gitu. Mungkin kita pindah ke kanan aja. Eh, Oke, sini. Kayak tadi ya, jadi tadi kita tahu bahwa jaraknya adalah 60 meter gitu. Nah, yang kedua, katanya sudut elevasi gedung pertama dengan kedua adalah 30 derajat. Nah, yang kakak pahami adalah kalau kita melihat gedung 2 ke puncaknya dari yang pertama, tapi itu mungkin dari ini ya. Oh, ini gambarnya. Oh, sorry. Gambarnya benar. Sorry, gambarnya benar. Cuman ada yang hilang kayaknya. Jadi harusnya di sebelah kanan ya. Harusnya sebelah kanan ada gedung kedua. Nah, gini. Gini maksudnya, sorry. Pantes. Nah, gini ya harusnya ya, gitu. Oke, betul. Jadi ini gambarnya tadi ya ada yang kurang. Harusnya satu ada yang ke atas, satu ada yang ke bawah seperti itu. Oke. Sip, itu adalah gambarnya. Oke, maka tentukan tinggi gedung tersebut yang mungkin dengan men-checklist. Oke, jadi kita diminta untuk ini ya, menentukan apakah statementnya, masing-masing statement itu benar atau salah. Oke, yang pertama, sudut depresi dari puncak gedung pertama ke lantai dasar gedung kedua adalah 30 derajat. Nah, jadi dia minta kalau kita dari puncak gedung 1, yaitu berarti yang sebelah kiri ya. Sebentar. Hmm. Nah, jadi ini kebalik juga ya. Jadi hati-hati yang sebelah kiri itu gedung kedua ya. Kakak kira yang pertama. Sedangkan yang kanan itu adalah gedung pertama. Jadi ini yang sebelah kiri dua, yang sebelah kanan satu. Oke. Katanya sudut depresi dari puncak gedung 1 ke lantai dasar gedung 2 adalah 30 derajat. Nah, ini kan jelas kan bukan ya? Bukan kan? Kan soalnya kan jelas. Tadi katanya dari gedung 1 sudut depresinya dengan alas, berarti lantai dasar kan, itu adalah 40 derajat gitu. Jadi jelas bukan 30 gitu. Jadi kalau kakak sih melihat kalau yang pertama ya, itu karena yang dikasih tahu adalah 45, kan jelas dia tidak sama dengan 30 ya gitu. Jadi yang kakak pahamin sih satu harusnya dia salah ya, bukan bukan 30 tapi 45 gitu. Tapi kalau ada yang mau coba komen silakan ya. Mungkin Kak Bani juga boleh tolong bantu baca chat kalau ada yang merespons. Oke, kita lanjut dulu mungkin ke yang kedua. Nah, yang kedua kita mulai mencari ya. Yang pertama adalah tinggi gedungnya. Yang pertama, sorry, adalah 60 meter. Nah, ini kita sekarang mulai pakai informasi panjang ya. Nah, di sini kakak mau coba ambil dua aja, yaitu masalah gedung pertama sama si siapa namanya? Sama si jarak antar gedung. Ingat, tadi kan katanya jarak antar gedung itu adalah 60 meter. Nah, lalu tadi di sebelah kanan ada gedung yang pertama seperti ini. Oke. Nah, lalu tadi kan katanya sudut depresi adalah 45 derajat. Nah, jadi gini. Jadi bagaimana sih cara membedakan sudut elevasi dengan depresi? Nah, jadi bedanya adalah kalau elevasi ke atas, kalau depresi ke bawah itu. Tapi cara melihat atas dan bawah itu harus ini terhadap garis yang sejajar dengan tanah gitu. Perhatikan, tanah kan yang di bawah sini ya, tanah. Ini kan tanah ya, gitu. Nah, maka kita bisa bayangkan di atas ada garis yang sejajar dengan tanah seperti ini misalkan. Nah, maka sudut antara garis yang atas dan yang miring ini tadi adalah 45 derajat. Nah, itu adalah yang dimaksud sebagai sudut depresi. Dia dari sini, dari yang garis yang sejajar dia ke bawah gitu. Itu dia depresi namanya gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ingat, kita mau mencari tadi ya, tinggi gedung yang pertama. Berarti kita mau nyari sisi yang berada di sini ya, yang kakak tandain warna merah ya gitu. Nah ini sebenarnya simpel aja. Pertama lihat, kan tadi ya, di sebelah sini kan besar adalah 45 derajat. Nah maka dengan menggunakan sifat, yaitu adalah sifat apa ya, berseberangan dalam ya, kalau di sudut ya. Nah, maka sudut yang di bawah sini itu juga sama dengan 45 derajat sini. Itu sama besarnya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan bahwa
di sini kan akan muncul ini ya, akan muncul sebuah segitiga siku-siku gitu. Nah, maka kita bisa tadi menggunakan sifat trigonometri atau kalau Kakak sih ya, karena di sini kita pakai sudut istimewa, kita bisa pakai perbandingan. Nah, ingat, ini harusnya udah juga dibahas di kelas ya harusnya ya. Kalau teman-teman memiliki segitiga siku-siku, oke, yang salah satu sudut yang lain adalah 45 derajat, ini bukan cuma siku-siku, tapi dia juga sama kaki gitu. Ini sama dengan sini gitu. Nah, maka artinya teman-teman bakal punya perbandingan sisi, yaitu adalah 1 berbanding akar 2 yang miring gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat kan kita mau mencari bagian yang di sini kan, bagian sebelah kanan sini kan. Dan perhatikan, kan dia bernilai 1 perbandingannya, sama dengan yang bawah. Artinya, apapun nilai yang berada di sini akan sama dengan yang di sini, akan sama nilainya gitu. Nah, maka kesimpulannya berarti tinggi gedung pertama itu adalah 60 meter, sama dengan jaraknya gitu. Nah, maka berarti kesimpulan yang nomor 2 adalah betul bahwa tinggi gedung pertama adalah 60 meter seperti itu. Oke, buat yang pertama, sorry, sampai sini dulu mungkin 1 dan 2 ada yang mau coba ditanya dulu boleh mungkin? Nah, Ayudia sama ini udah juga nanya di WhatsApp ya. Habis ini ya, kita bakal bahas habis ini soal yang dikirim ke WhatsApp. Kayak gimana? Sampai sini masih oke semua? Ya, gimana adik-adik? Oke, oke belum ada. Oke, sip. Kalau belum ada kita lanjutin ya. Oke, yang ketiga itu hampir sama, tapi yang diminta adalah tinggi gedung yang kedua. Jadi kita sekarang geser ke sebelah kiri ya gitu. Oke, jadi yang ketiga kita coba gambar dulu gedung yang pertama sebelah kiri seperti ini. Nah, terus tadi ya, kita diminta mencari berapa sih tinggi gedung yang kedua gitu. Nah, di sini tekniknya Kakak pertama lihat, oh kan gedung kedua kan dia lebih tinggi kan, lebih tinggi daripada yang pertama kan. Maka sebagai apa ya, sebagai tips ya, kita bisa potong gedungnya. Artinya daripada kita ngitung dari atas ke bawah, kita bisa potong sebagian yang di mana ini, yang di bawah sini adalah, gedung yang tingginya sama kayak gedung yang pertama gitu, yaitu adalah 60 meter. Jadi kita nggak usah hitung semuanya. Yang kita hitung adalah cuman yang bagian atasnya gitu. Itu, tips yang pertama ya, kita potong gambar aja, kita cari yang atas. Nah, lalu mencari yang atas seperti apa? Nah, lagi-lagi kita harus menggunakan, sudut yang diberikan. Oke, jadi ingat ya, tadi kan katanya jarak antara gedung adalah 60 meter. Nah, berarti kalau kita gambar garis yang sejajar di atas yang ini nih, nah ini pun juga sama kan, sama-sama 60 meter, oke? Itu. Kemudian yang kedua, tadi kan ada sudut elevasi. Nah, kebalikannya, kalau depresi dia ke bawah, kalau elevasi dia naik dari garis yang lurus ke atas gitu. Nah, sehingga ini deh adalah sudut apa yang sebesar 30 derajat gitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, nah tadi artinya kita tinggal mencari ini nih, tinggal mencari tinggi yang Kakak tandain warna merah gitu. Nah, itu berapa tingginya? Nah, lagi-lagi kita bisa menggunakan konsep yang sebelumnya yaitu adalah perbandingan sisi. Tapi perhatikan sudutnya berbeda. Kalau sebelumnya dia itu 45, sekarang dia 30. Nah, maka kita perlu review lagi bagaimana sih atau apa sih perbandingan dari segitiga siku-siku dengan salah satu sudut yang lain bernilai 30 derajat gitu. Oke, jika izin langsung aja. Kalau dia 30 derajat, maka yang di seberangnya itu 1 perbandingannya, yang di bawah itu akar 3, nah sedangkan yang miring itu adalah 2 gitu, itu. Itu yang pertama, yang kedua adalah, terus bagaimana mencari, yang merahnya? Nah, kita pakai perbandingan. Tadi kan katanya tadi ya, antara yang kiri sama yang bawah itu adalah 1 berbanding akar 3. Ingat bahwa kita udah punya panjang yang bawah, yaitu adalah 60.
Jadi kita udah tahu yang sebelah kanan itu adalah 60. Nah, jadi apa? Kita mencari nih yang sebelah kiri dia panjangnya berapa gitu. Nah, ini kakak mungkin izin langsung singkat aja ya, singkat. Pertama, perhatikan di atas kan ada ada akarnya ya. Tapi di bawah nggak ada gitu. Jadi artinya akarnya hilang, tapi bukan di pangkat 2. Tapi karena kita kalikan dengan akar 3 gitu. Sehingga berarti apa? Jadinya akar 3 itu 3 kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi kan kalau cuman akar 3 kan cuma 3 bukan 60. Ya udah, 3 kali berapa jadi 60? Nah, itu adalah 20 gitu. Jadi kita tinggal kalikan dengan 60 dengan 20 akar 3 sehingga dapat deh. Jadi yang kita minta adalah tinggal dikali 1 dengan 20 akar 3 menjadi 20 akar 3 gitu. Dapat deh bagian yang kedua dari tingginya gitu. Nah, sehingga kita bisa simpulkan kalau tinggi gedung kedua itu adalah tinggi gedung yang pertama ditambah sama 20 akar 3 seperti itu. Oke, jadi itu adalah, rumusnya ya. Jadi ingat ya, Kakak sering nemuin banyak yang mengalami kesulitan ngerjain soal karena banyak yang memaksakan ngitung tanpa bikin plan, bikin bikin rencana gitu. Jadi tolong dipahamin, semakin rumit soal, teman-teman harusnya mikir dulu, "Ini gue mau ngapain?" Kemudian baru ngitung. Jadi jangan ngitung baru mikir mau ngapain ya gitu. Jadi itu, mungkin, tips umum ya buat teman-teman, ngerjain soal yang ribet gitu. Nah, maka ya udah tinggal kita selesaikan deh, ini hasilnya berapa ya, oke? Jadi pertama ingat, tadi tinggi yang pertama adalah 60, berarti kita, taruh di sini 60. Nah, ini adalah masalah yang berikutnya. 20 akar 3 itu kita diminta buat kita bulutin gitu, dibulatkan ke yang terdekat. Nah, tapi teman-teman ini nih, teman-teman diberikan, apa ya, diberikan sebuah bantuan, yaitu ini, katanya akar 3 itu diapit oleh 1,7 dan 1,74 gitu. Dan udah, teman-teman diminta buat ngitung atau coba cari akar 3 itu berapa, itu sudah silakan dipakai gitu. Nah, tapi buat sebagai apa ya, mungkin buat sebagai simplifikasi aja, kita mungkin coba ambil mungkin 1,72 mungkin ya gitu kurang lebih. Oke, jadi kita coba ambil, akar 3 itu bernilai 1,72 sehingga ini kita bisa hitung sebagai 20 kali 1,72. Oke, tinggal kita, sederhanain deh semuanya. Oke, maka berarti 60 nggak berubah, tetap 60. Nah, tapi 20 kali 1,72 itu kita bakal dapat dia senilai 34,4 gitu. Ini Kakak izin langsung aja ya, tapi kalau ada yang mau nanya, "Kak, kenapa jadi gitu?" Silakan kalau mau nanya gitu. Oke, maka udah tinggal dijumlah berarti hasilnya adalah 94,4 meter gitu. Nah, dan kalau kita lihat itu nggak jauh beda sama yang di soal, ya kurang lebih sama lah, kurang lebih lah gitu. Jadi, ya udah kita bisa aman untuk ambil bahwa kesimpulannya adalah dia benar gitu, gitu. Oke. Nah, jadi kita mungkin, terusin aja ya karena kebetulan yang lain, kebetulan adalah, turunannya. Jadi kita langsung aja coba. Yang keempat katanya selisih tingginya antara kedua gedung adalah 30 meter. Nah, jelas salah kan, karena kalau 30 harusnya yang kedua adalah 90, tapi udah kita coba tulis dulu. Jadi ingat selisih adalah pengurangan antara nilai yang besar dengan yang kecil. Berarti kita kurangin T2 yang tinggi dengan T1 yang agak pendek. Berarti sama dengan 94, mungkin pakai 5 aja ya karena kita, tadi, karena dia bilang 5 jawabannya. 94,5 kurang, 60 hasilnya adalah 34,5 yang jelas itu tidak sama dengan, 30 ya. Nah, maka berarti dia salah yang keempat. Nah, terakhir yang kelima itu dia dijumlahin, udah tinggal jumlahin deh. Oke, jadi jumlahnya tinggal kita tambahin antara T2 dengan T1. Nah, maka nanti hasilnya adalah, 94,5 ditambah 60 sama dengan 154,5. Yang jelas itu dia nggak sama ya dengan di soal ya gitu. Jadi kita bisa bilang juga dia, salah gitu. Jadi sih kesimpulan yang Kakak ambil artinya adalah, udah jadi yang satu salah, yang 2, 3 benar, 4, 5 salah. Demikian gitu. Itu tadi ya, bagaimana sih memahami, elevasi dan depresi dan tadi adalah contoh kita pakai perbandingan sisi.
Tapi kalau misalkan ada yang mau pakai aturan apa ya sifat dari trigonometri itu juga bisa sama aja gitu. Silakan digunakan cara yang menurut teman paling gampang. Oke, itu ya buat yang tadi soal dari siapa tadi? 94,8 ya. Oke, coba kita cek sebentar. 94,8. Oh, bukan, bukan. Kalau 0,8 kan harusnya di sebelah kiri ada 0,4 ya nggak sih? Kan soalnya kan 0,4 tambah 0,4, 0,8. Tapi ini kan dia, coba lihat, yang sebelah kiri ini 60 dia nggak ada 0,4. Jadi bukan 94,8, bukan. Oke. Nah, tapi sebelumnya tadi ya, bukan 1,74 Kak. Nah, itu tadi masalahnya. Di sini kan dia memberikan sebuah, coba lihat teman-teman, ini bagian yang ini tadi yang kakak highlight. Ini kan teman-teman dikasih range bahwa akar 3 itu diapit oleh 1,7 dan 1,74. Tapi perhatikan bahwa ini dia tidak ada tanda sama dengan gitu, nggak ada. Jadi teman-teman tidak boleh memilih 1,7 ataupun 1,74. Tapi di antaranya boleh, artinya kalau kita kasih batasan dia sampai per seratusan, artinya 2 angka belakang koma gitu. Artinya pilihan yang bisa teman-teman ambil buat akar 3 itu cuman ada 3, yaitu adalah 1,71 atau 1,72 atau 1,73 gitu. Jadi kita nggak bisa ngambil ngambil di luar itu, gitu. Itu sih paling kalau Kakak sih menjelaskannya gitu. Dan kalau alasan Kakak kenapa ngambil yang 2 karena ya mungkin tengah-tengah ya, jadi biar enggak bias ya mungkin ya gitu. Itu sih alasannya, nggak terlalu, dalam banget sih gitu. Oke, gimana? Oke, tadi Fatma cukup penjelasannya? Oke, sip, sama-sama. Oke, jadi tadi ya, ini Kakak, ini tampilin dulu sebentar, tapi tadi ya, yang lebih lengkap nanti Kakak bakal kirim kok, ini, cocotannya. Oke, kita mungkin next tadi ya, yang udah beberapa beberapa orang kirim ke WhatsApp sebentar. Pertama dari ini Sel. Sel siapa tuh? Oke, nah ini, transformasi matriks ya, ini Kakak, mmm kalau cuma transformasi Kakak bisa jawab ya, cuman kalau pakai matriks itu sebenarnya tadi ya, masuk ke dalam, MTK lanjut ya. Jadi, sorry nih, Sel, Kakak mungkin, izin nggak sekarang jawab ya, tapi kalau misalnya Sel masih penasaran mungkin bisa nanti kita diskusi via WhatsApp ya, boleh kok gitu. Oke, Kakak izin kalau itu next ke yang berikutnya dulu. Oke, ini LZH. Oke, ini bertanya tentang masalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, ini, klasik sebenarnya kalau kita ngomongin soal-soal soal-soal ke PTN ya gitu. Jadi kita coba, lanjut ngebahas masalah pertidaksamaan. Oke, sebentar. Oke. Oke, ini ya, soalnya tentang pertidaksamaan. Oke, jadi Kakak mungkin mau coba tanya dulu dengan sebuah hal ya. Pertama adalah, pahamin bahwa persamaan berbeda dengan pertidaksamaan gitu, baik secara simbol, makna, ataupun metode penyelesaian gitu. Nah, mungkin mungkin terkesan obvious ya, ya iya Kak, kan beda artinya, tapi kadang-kadang ada yang ngelakuin hal yang hanya bisa di persamaan, di persamaan. Itu kadang-kadang Kakak suka temuin tuh, ngelakuin hal yang boleh di persamaan, di pertidaksamaan, padahal harusnya di pertidaksamaan tuh nggak boleh gitu. Contohnya, coba kita lihat, pertidaksamaannya, katanya pertidaksamaan adalah, 2x min 1 per X plus 3 lebih dari sama dengan 1. Nah, Kakak mungkin langsung spill aja ya, apa sih, kesalahpahaman yang mungkin dilakuin, itu adalah kadang-kadang ada yang mindahin ruas ini, X plus 3 ke kanan gitu, oke? Itu kesalahannya. Kalau di persamaan boleh, tapi di pertidaksama itu nggak boleh. Nah, tapi harus dipahamin kenapa kenapa nggak boleh, karena kadang-kadang boleh. Jadi agak aneh ya, kok boleh kadang-kadang enggak. Tapi ingat teman-teman lagi-lagi Kakak minta, jangan menghafal metode, tapi pahamin kenapa sih ini bisa, kenapa ini nggak bisa gitu. Oke.
Jadi penjelasan singkatnya adalah begini. Coba kakak mau nanya sedikit, silakan ini aja ya, jawabnya dalam hati aja ya, kakak soalnya nggak bisa lihat chat. Kayak misalkan kita punya angka ya, dua angka, misalkan satu atau jangan satu, misalkan dua sama tiga gitu. Ya, 2 sama 3 misalkan. Nah, kalau kita misalkan, 2 sama 3 itu kan dia, eee, tandanya kan kurang ya, 2 itu kurang dari 3 karena nilainya lebih kecil nilainya gitu. Nah, tapi kalau kita misalkan kalikan dengan 5, katakanlah dengan 5, kita bakal dapat itu 10 dan 15. Yang kalau kita perhatikan, tandanya pun nggak berubah kan, karena 10 sama 15 itu tetap gedean 15 gitu. Jadi artinya kesimpulannya, perkalian dengan bilangan positif itu tidak menukar tanda. Kalau dia lebih tetap lebih, kalau dia kurang tetap kurang, itu kesimpulannya. Nah, tapi kita bandingkan sama kalau kita kalikan dengan bilangan negatif. Misalkan kita 2 sama 3 lagi-lagi, kita kalikan dengan -4. Nah, coba kita lihat dulu angkanya ya. 2 kali -4 kan -8. 3 kali -4 itu -12. Nah, -8 sama -12 itu gedean siapa? Nah, buat yang jawab -12 itu terbalik. Nah, jadi hati-hati bahwa negatif kalau angkanya ya makin besar justru dia makin kecil nilainya gitu. Jadi, ini dia terbalik, dia bakal jadi lebih gitu. Jadi kesimpulannya, kalau kita mengalihkan pertidaksamaan dengan bilangan negatif, tandanya terbalik gitu. Itu kesimpulannya dari yang tadi ya. Kalau positif nggak berubah, kalau negatif ketukar. Nah, masalahnya, kalau misalkan kita kaliin ini dengan X tambah 3, nah X tambah 3 ini apa? Positif atau negatif? Nah, jawabannya adalah bisa dua-duanya. Bisa plus, bisa min. Dan itu problemnya. Kalau bisa plus, bisa min, terus tandanya gimana tandanya? Tandanya ketukar atau enggak? Nah, itu adalah jawaban yang pertanyaan yang jawabannya adalah kita ya kita nggak bisa ngelakuin dua-dua sekaligus gitu. Nah, maka tadi kesimpulannya kita tidak bisa pindah ruas kalau dia itu aljabar, penyebutnya, itu ya kesimpulannya. Sorry ya kalau mungkin agak, lama, cuman itu buat Kakak penting, pemahaman kenapa kok ini bisa, kenapa itu nggak bisa, oke. Tapi masalahnya kalau nggak bisa terus ngapain kan, gitu. Nah, jadi simpel ya, kita ngelakuin adalah semuanya pindah ke sebelah kiri, sehingga yang sebelah kanan tinggal 0, gitu. Jadi kita ngelakuin satu pindah ke kiri, tapi sebagai pengurang, sehingga kita bakal dapat di sini, 2x min 1 per x tambah 3 min 1 lebih dari sama dengan 0, seperti itu. Jadi kita tadi ya, pindahin semua sehingga yang sebelah kanan itu hasilnya adalah 0. Yang kedua adalah kita harus bikin dia menjadi sebuah, pecahan. Perhatikan ini kan dia kepecah ya, ada satu pecahan, ini kepisah kepisah gitu. Kita mesti, bikin dia sebagai satu pecahan gitu. Nah, langsung aja, maka berarti, yang sebelah kanan kita bisa hitung dia sebagai min 1 kali X plus 3. Jadi apa? Kita kaliin sama penyebutnya yang sebelah kiri gitu. Lalu ya udah, dia tinggal per X plus 3 lebih dari sama dengan 0, seperti itu. Oke lanjut, kita sederhanakan yang bagian atas. Yang atas berarti kita bakal punya 2x min 1 min x min 3. Yang kita bisa sederhanakan dia sebagai x min 4 dibagi sama x plus 3. Nah, dapatlah kita sebuah pertidaksamaan yang lebih simpel dari yang sebelumnya gitu. Oke, jadi itu adalah bagian yang pertama ya. Kita coba ubah dulu pertidaksamaannya sehingga yang sebelah kiri itu satu pecahan, cuma satu, yang sebelah kanan dia 0 gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau coba ditanyakan silakan boleh. Kalau beda oh yang ini Radit yang tadi ya? Boleh boleh boleh. Jadi kalau bedanya tipis itu nggak masalah sih. Kan ingat, karena itu cuman perkiraan tadi ya, yang sebelumnya ya, karena cuman perkiraan itu nggak masalah sih gitu. Gitu. Jadi tapi tadi ya, intinya selama nilai akar tiganya itu di antara 1,7 dan 1,74 itu nggak masalah, gitu. Oke, balik ke sini, ada yang mau coba ditanya dulu mungkin boleh? Biar mungkin nggak ketinggalan banyak.
Ya, adik-adik silakan yang mau tanya tentang soal yang barusan dibahas, silakan. Oke. Sebelum mungkin nanti Kak Fauzan Iya. ke soal selanjutnya ya, Kak. Nah, ini belum selesai sih, teman. Takutnya Oh, belum keterusan, selesai. takutnya. Iya, takutnya Ya. keterusan sih, takutnya. Kak, mau Oke. tanya Kak, Oh ya, boleh. Kenapa? itu kenapa dikali sama X plus 3 Kak? Maksudnya masih kurang paham. Maksudnya Oh, kapan nah. yang kita harus Oke, tahu nah. sama enggaknya gitu? Oke, nah ini berarti perlu nanti di-review lagi ya, di-review lagi masalah pengurangan pecahan. Oke, jadi kita coba balik simpel aja ke soal pecahan. Misalkan teman-teman diminta buat menghitung 17/3 dikurang 2. Nah, ini kan lebih simpel, tapi secara bentuk kan hampir sama ya, kayak sebelumnya gitu. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Oke, yang pertama, kakak mungkin sekalian tulis ya, biar nggak lupa. Yang pertama, teman-teman ngelakuin yang disebut sebagai samakan penyebut. Oke, samakan penyebut. Oke. Nah, tapi masalahnya penyebut itu kan sebenarnya hanya muncul pada pecahan kan. Kalau dia bulat kayak 2, itu kan bukan bukan pecahan karena dia nggak punya penyebut kan. Nah, itu adalah benar. Jadi kalau bulat tuh nggak ada penyebut, tapi sebenarnya bisa kita jadi penyebut bisa gitu. Dengan cara kita bisa jadiin 2 itu sebagai, coba lihat, sebagai 2/1. Itu boleh. Karena apa? Ingat, pecahan adalah pembagian. 2/1 itu berapa? 2. Jadi kita boleh boleh membuat bilangan bulat sebagai bilangan itu per 1 itu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kan tadi kita harus menyamakan penyebut. Nah, lihat yang sebelah kiri 3, yang kanan 1 gitu. Nah, yang paling gampang adalah kita tinggal bikin 1 menjadi 3 gitu. Tapi bukan dengan ditambah, tapi dengan kita kaliin dengan 3 gitu. Sehingga berarti yang sebelah kanan ya, dia bakal menjadi 2, oh ya, yang bawah dulu ya, sorry, yang bawah dulu, eee, per per 1 kali 3 gitu. Ingat, agar dia sama-sama 3 gitu. Tapi masalahnya, kan kalau di bawah kali 3, yang di atas berarti apa ya, juga harus dikali dengan angka yang sama. Karena ingat, karena dia pecahan, itu dia harus senilai, harus nilai. Dan agar dia tetap senilai, kita harus kaliin dengan angka yang sama. Nah itu jawabannya. Jadi kenapa dikali 3? Karena tadi, agar dia tetap senilai, 2-nya pun dikali 3 gitu. Nah, maka kesimpulannya dia bakal menjadi 17 kurang 2 kali 3/3 gitu. Jadi ingat ya, ini Kakak cuma sebagai ilustrasi, tapi ini Kakak harap bisa menjawab kenapa kok yang tadi seperti ini ya, gitu. Karena sama kok, karena secara struktur itu dia sama strukturnya gitu. Oke, tadi terjawab? Terjawab gimana? Oke, kalau misalnya Mas Julian tanya tanya lagi ya, tapi kalau cukup Kakak izin lanjut. Nah, ingat kita belum selesai, kita harus mencari tadi ya, himpunan penyelesaiannya. Nah, ini cara yang paling populer adalah kita menggunakan garis bilangan. Nah, tapi buat yang lupa ataupun mungkin, belum tahu, nah gini caranya. Pertama, garis bilangan adalah garis yang berisi bilangan, tapi bilangan adalah bilangan terurut dan hanya berisi bilangan real gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita letakkan pembuat nol dari masing-masing pembilang dan penyebut. Ingat, pembuat nol adalah nilai X yang membuat dia nol. Nah, perhatikan, di sini kita punya 2, ada X min 4 sama X plus 3. Yaudah, kita cari masing-masing kapan dia nol. Oke, coba kita langsung lihat yang pertama. Yang pertama, X min 4. Nah, kita pengen bikin dia nol. Maka simpel, berarti X-nya adalah 4 gitu. Nah, yang kedua, kita ambil X plus 3. Kalau dia kita bikin 0, berarti X-nya adalah min 3 gitu. Nah, maka kita bakal dapat ada 2 X, itu adalah 4 min 3. Patokan, patokan kita mencari himpunan penyelesaiannya gitu. Tadi ya, ada min 3 dan
ada 4 gitu. Apakah nilai X-nya boleh sama dengan min 3 atau 4? Oke, di laptop kakak tadi muncul unstable connection, ini masih connect kah? Masih Kak, masih Mungkin connect. kabarnya boleh cek. Masih? Oke. Oke, sip. Ya udah, oke, lanjut ya. Oke, tadi kita perlu tahu ini dia boleh nggak sama dengan min 3 ataupun 4. Nah, cara melihatnya pertama, teman-teman lihat ini, lihat tanda ini, tanda ini. Kalau dia boleh sama, lihat nih ada sama dengan 0 kan, maka dia boleh sama dengan angka yang dikasih. Tapi itu pun juga hati-hati karena yang boleh sama itu hanyalah yang pembilang, bukan penyebut. Ingat, pembilang yang atas, penyebut yang bawah gitu. Nah, artinya karena yang pembilang adalah X min 4, artinya berarti yang 4 itu dia boleh sama. Itu boleh sama. Nah, kita simbolkan sebagai lingkaran yang penuh. Itu penuh. Jadi artinya dia boleh sama. Tapi penyebutnya tapi penyebutnya kan dia X plus 3. Nah, berarti apa? Min 3 nggak boleh sama. Dia nggak boleh sama dengan 0. Jadi kita kosongin lingkarannya gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita biasanya ngelakuin apa yang disebut sebagai bendera gitu. Jadi kita coba bikin bendera di min 3 sama 4. Nah, bendera ini tujuannya adalah membagi garisnya menjadi 3 bagian daerah gitu. Dan ingat, kita diminta mencari kapan sih dia positif gitu. Nah, cara yang umum digunakan adalah kita ngelakuin uji titik. Contoh, perhatikan yang tengah. Yang tengah adalah daerah yang diapit oleh min 3 dan 4. Maka artinya di sini akan muncul angka yaitu adalah 0 kan. Nah, coba kita masukin 0 ke dalam ini, ke dalam pertidaksamaan. Nah, langsung aja ya. 0 kurang 4 kan berarti min 4. 0 tambah 3 dia plus 3. Min dibagi plus hasilnya min. Nah, maka kesimpulannya berarti daerah yang tengah adalah daerah yang minus gitu. Kakak tanda pakai warna merah, dia minus nilainya. Nah, dengan cara yang sama kita bakal dapat nanti yang sebelah kanan itu dia plus, sebelah kiri dia plus gitu. Maka karena kita diminta cari kapan dia lebih dari 0, maka kita bakal ambil apa? Ambil daerah yang kiri dan kanan gitu. Kiri dia plus, kanan dia plus. Sehingga berarti apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya berarti kita bakal dapat 2 daerahnya. Yang pertama, X-nya kurang dari min 3 atau X-nya lebih dari sama dengan 4. Perhatikan, yang sebelah kiri tidak ada sama dengannya. Karena ingat tadi, dia nggak boleh sama 0. Nggak boleh, sorry, karena dia nggak boleh sama dengan min 3. Tapi yang kanan, dia boleh sama dengan 4, maka dia ada sama dengannya. Gitu. Nah, maka kesimpulannya berarti jawabannya adalah yang, kok nggak ada? Bentar. Bener kan ya? Mungkin yang A ya, mungkin yang A ya. Soalnya yang lain kan ada minnya ya. Ini min 3, min 3, min 3 semua kan. Ini nggak ada min ya gitu. Jadi kakak izin izin kakak koreksi ya. Jadi ini mungkin ya. Mungkin ini harusnya ada min 3 mungkin dan seharusnya berarti jawabannya adalah yang A gitu. Oke, dapat deh yang A gitu. Oke, sampai sini ada yang mau coba ditanya dulu silakan boleh. Ya gimana? Ada yang mau ditanya dulu mungkin sebelum kita lanjut boleh? Pak, Hmm? Ya. itu tadi kan X min 4 sama dengan 0, jadi X sama dengan 4 ya. Iya betul. Itu gimana Kak caranya Kak? Pindah ruas. Pindah ruas. Kan kita punya X min 4 sama 0. Dalam Iya. konsep pindah ruas, kalau di sini, coba lihat, kalau ini adalah pengurangan, ketika dia pindah, dia bakal jadi
plus atau penjumlahan gitu. Maka karena sebelah kanan ada angka 0, berarti apa? 0 tambah 4 sama dengan 4 gitu. Oke, oke. Gitu, oke? Gitu. Cik, ya. Lihat lagi silakan. Ya, sama-sama. Lihat lagi boleh? Kak, aku izin tanya Kak. Boleh, silakan. Berarti kalau misalkan di tandanya itu hanya lebih dari 0, nggak ada tanda lebih sama dengan 0, berarti tuh nilai X-nya itu nggak boleh 4 ya Kak? Betul. Jadi kan tadi ya, kalau dia ada simbol sama dengannya, artinya pembilangnya itu boleh kita samain. Tapi kalau misalkan dia cuman lebih atau kurang, betul. Kita sama sekali nggak ada yang sama dengan yang dikasih. Betul. Ya, Kasih Kak. ya, sama. Oke, mungkin itu dulu ya. Nanti seperti biasa, kalau ada yang butuh pertanyaan lanjut, nanti bisa mungkin via WhatsApp ya. Silakan kakak open kok buat teman-teman semua gitu. Oke, kalau itu kita terusin ya. Tadi di WhatsApp udah ada, di chat ada kirim soal lagi. Oh sorry, Khairana lupa kakak lihat. Ya nanti kakak kirim kok Radit ya ke chat nanti ya dokumennya ya, gitu. Atau nanti ke kabarnya terus kalian nanti mungkin forward ya nanti mungkin. Hairana, kenapa kosong? Tadi min 3 kenapa dia kosong? Karena dia nggak boleh sama gitu. Nah terus ini masalahnya, kenapa dia nggak boleh sama dengan 0 si penyebutnya? Kan ingat kalau pecahan penyebutnya 0 itu dia tidak terdefinisi gitu. Jadi ingat ya, kita mungkin, nah ini mungkin sekali intro ke soal berikutnya ya, karena kebetulan ngebahas itu. Jadi kalau kita punya sebuah pecahan sekian per 0, ini adalah yang kita sebut sebagai bentuk yang tidak terdefinisi. Simpelnya ini nilainya nggak ada nilainya gitu. Sehingga berarti apa? Pecahan penyebutnya itu nggak boleh 0. Dan tadi karena min 3 tambah 3 adalah 0, berarti X-nya nggak boleh min 3. Udah, itu sih maksudnya. Dan tadi ya, kenapa dia kosong akhirnya gitu. Oke? Oke, mungkin itu dulu ya buat yang nomor ini. Oke, kita coba lanjut. Ini sama, Kamila juga ngirim soal lagi. Cuma kakak izin Kamila, mungkin kakak ambil satu dulu aja ya. Mungkin yang pertama yang masalah domain, karena kebetulan tadi pas ya omongannya. Nah, terus tapi habis itu kakak mungkin skip ke Dava ya. Dava ada 2 soal nih, kakak mungkin nanti ambil yang kedua ya, yang masalah karton ya, Dava ya. Oke, oke, kita coba lanjut yang masalah berikutnya, masalah fungsi. Nah, oke, kita mungkin kecil aja gambarnya, nggak usah gede-gede. Oke, nah jadi kita coba mungkin coba tulis ulang fungsinya ya. Jadi fungsinya di situ adalah fungsi hx sama dengan akar dari x pangkat 2 min 5x tambah 6 per 2x plus 4. Nah, dan kita diminta mencari domainnya gitu. Nah, ini sebenarnya mungkin secara materi beda, tapi tekniknya itu sama tekniknya. Jadi kita coba latih lagi ya yang proses yang sebelumnya gitu. Oke, pertama, domain. Domain singkatnya itu sebenarnya default artinya yang settingan awalnya itu pasti adalah semua bilangan real, itu pasti. Tapi ada beberapa fungsi yang menyebabkan dia nggak bisa semua gitu. Dan di sini kita ketemu 2 fungsi itu, yaitu adalah fungsi akar dan fungsi pecahan gitu. Nah, kita coba review lagi sedikit tentang domain dari fungsi pecahan. Fungsi pecahan. Oke, misalkan kita punya fx per gx misalkan, fx per gx. Nah, ketika teman-teman punya fungsi kayak begitu, apa sih domainnya? Nah, domain adalah gx-nya itu dia tidak boleh sama dengan 0. Udah, itu. Kan ingat yang tadi kan? Kalau dia 0, dia menjadi tidak terdefinisi. Sehingga domain fungsi pecah adalah gx-nya itu dia nggak boleh 0. Itu yang pertama. Yang kedua, domain fungsi akar. Nah, akar simpel aja. Kita bentuk dia sebagai akar fx gitu.
Nah, ini apa domainnya? Nah, ingat, akar itu di dalamnya itu nggak boleh min. Karena lagi-lagi, kalau akar dalamnya min itu dia tidak terdefinisi. Contoh, akar min 1, itu nggak ada nilainya, nggak ada. Dan itu adalah jalan kita masuk ke dalam konsep bilangan kompleks yang lagi-lagi ya itu mungkin masuknya ke yang lanjut, nggak yang wajib gitu. Nah, maka tadi artinya apa? Berarti akar itu domainnya adalah fx itu harus selalu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi apa? Positif boleh, 0 boleh, tapi nggak boleh negatif, itu intinya. Dan itu yang kita bakal pakai di nomor yang ini ya, mencari domain Hx gitu. Nah, yang pertama kita mungkin yang simple dulu aja, kita pakai yang pecahan. Nah, ingat dalam akar kan ada pecahan. Nah, dan tadi kita cukup perhatikan penyebutnya, yaitu adalah 2x tambah 4 gitu. Jadi apa? Syarat yang pertama itu adalah 2x tambah 4 itu tidak boleh sama dengan 0 gitu. Nah, terus udah tinggal kita main pindah ruas gitu. Berarti 2x itu tidak boleh sama dengan min 4 dan x artinya tidak boleh sama dengan min 2. Itu kesimpulannya. Oke, jadi kita dapat yang pertama bahwa oh ternyata nggak boleh semua nih. Jadi yang pertama x-nya ternyata nggak boleh min 2 gitu. Itu yang pertama. Tapi jelas, belum selesai, kita masih bisa teruskan ke yang, berikutnya. Ke yang berikutnya, kita coba lihat, tadi fungsi akar. Ingat, kalau akar dalamnya ini, coba lihat, dalamnya ini, itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, maka kita apa berarti? Ketemu dengan pertidaksamaan, gitu. Kita bakal ketemu dengan pertidaksamaan. Jadi kita coba tulis dulu, bentuknya. X pangkat 2 min 5x tambah 6 per 2x plus 4. Nah, ini harus lebih dari sama dengan 0 gitu. Oke. Nah, tapi berbeda dengan sebelumnya, ini ada masalah. Masalahnya apa? Yang atas itu dia fungsi kuadrat, bukan fungsi linear. Nah, maka mencari pembuat nolnya, teman-teman harus menggunakan faktorisasi. Nah, dan kakak izin lagi-lagi ya, langsung aja biar nggak lama. Ini yang di atas, kalau kita faktor, dia bakal menjadi X min 2 kali X min 3. Demikian gitu. Oke, sedangkan yang bawah, teman-teman bisa juga faktorin 2-nya tuh. Bisa juga. Dia bakal menjadi 2 kali X plus 2. Seperti itu. Oke. Nah, berarti apa? Di sini, sekarang pembuat nolnya bukan 2, tapi ada 3. Coba perhatikan. Ada X min 2, ada X min 3 dan X plus 2. Oke, jadi kita mungkin langsung aja bikin ke ini ya, bikin ke apa? Bikin ke apa namanya? Ke garis bilangannya ya, gitu. Oke. Jadi kita bakal punya 3 angka, tapi tolong harus ditulis secara terurut. Yang pertama dia tadi adalah min 2, lalu ada 2, lalu ada 3. Oke, ingat step yang pertama, itu step pertama. Step yang kedua, lihat apakah dia boleh sama dengan 0. Nah, tadi di soal kan dia boleh sama 0 kan? Boleh sama dengan 0. Maka berarti yang di atas, yang pembilang, itu X-nya boleh sama. Maka berarti kita ambil ini, buletin penuh, yang 2 sama yang 3. Oke, itu yang kedua. Berikutnya, kita gambar tadi ya, bendera. 1, 2, 3 gitu. Nah, terus coba kita tadi ngelakuin uji titik gitu. Lagi-lagi yang paling mudah tuh yang di sini karena dia itu ada angka 0. Dan kalau 0 kita masukin ke dalam ini pertidaksamaannya, coba kita lihat ini ya, di sini ya mungkin ya. 0 kurang 2 itu kan minus. 0 kurang 3 minus. Min kali min itu plus. Plus dibagi sama 2 kali 0 tambah 2 dia plus. Maka lihat, plus bagi plus. Hasilnya adalah positif. Nah, berarti tadi di sini adalah daerah yang positif gitu. Nah, itu ya. Nah, terus ya udah tadi dilakuin juga buat yang lain, yang sebelah kiri maupun yang tengah gitu. Nah, dan nanti harusnya akan diperoleh hasil sebagai berikut. Coba lihat, yang ini plus, yang paling kanan juga plus. Nah, terus 2 itu dia min, ini min, ini dia min gitu. Nah, berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya, syarat yang kedua itu adalah
min 2 min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 2 atau karena dia kepisah atau X-nya lebih dari sama dengan 3 gitu. Nah, dan kemudian lihat bahwa karena syarat pertama udah ada di yang kedua, teman-teman tidak perlu mengiriskan. Ingat ya, kalau kita punya beberapa syarat itu kita harus iriskan. Ini apa ya yang bisa dua-duanya ya. Tapi kalau udah mencakup, ya udah kita nggak perlu mengiriskan. Berarti kita dapat inilah jawabannya. Yaitu adalah min 2 sampai 2 dan X-nya lebih dari sama 3. Nah, berarti oke, betul jawabannya yang A gitu. Oke, itu ya buat yang nomor yang ini gitu. Jadi tadi ya mungkin hampir sama tapi dia tentang masalah domain gitu. Jadi kita bisa melihat secara real penggunaan konsepnya di situ. Oke, silakan ada yang mau coba ditanya dulu mungkin buat yang ini silakan boleh. Oke, lihat chat. Oh, tiang bendera kayak gini. Jadi tadi ya pertama tiang bendera itu ditaruh di pembuat 0. Tadi ada min 2, ada 2, dan ada 3 gitu. Nah, tujuannya adalah ini sebagai pembatas gitu. Karena gini ya, buat mungkin yang belum kebayang, kan kita mencari kapan dia plus kan. Nah, tapi apa sih yang plus itu? Nah, kakak sih memahami ya sebagai grafiknya gitu. Kalau plus artinya dia di atas subu X. Kalau minus dia di bawah subu X gitu. Itu konsepnya gitu. Nah, dan itu kan tadi ya kebagi menjadi beberapa daerah gitu. Daerah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat gitu. Yang masing-masing daerah itu dia konsisten. Artinya kalau satu ada tadi ya. Coba lihat yang ini, yang daerah yang kedua. Daerah yang kedua kan dia diapit sama min 2 dan 2 kan. Di situ ada angka 0. Yang kakak bilang ada angka 0. Dan angka 0 kalau kita masukin ke dalam sini, ke dalam pertidaksamaannya, kan dia bakal menghasilkan bilangan yang positif gitu. Ingat, kita tidak terlalu tertarik dengan berapa angkanya, kita hanya mementingkan apa sih tandanya, apakah dia positif atau negatif gitu. Dan tadi karena hasil dia adalah positif, berarti dia adalah plus daerahnya. Artinya karena 0 aja plus, maka semuanya yang di sini itu pasti plus gitu. Berarti dia adalah daerah yang positif gitu. Nah, contoh kalau kita coba pakai yang lain ya, misal yang sebelah dan yang sebelah. Atau jangan deh, mungkin yang sebelah kiri ya, biar ada banyak angkanya. Yang sebelah kiri kan kita bisa ambil contoh misalkan min 3 ya, biar nggak terlalu gede, misal min 3. Oke, coba kita ambil X sama dengan min 3. Oke, coba kita hitung. Kalau X min 3, berarti apa? Min 3 kurang 2 kali min 3 kurang 3 dibagi sama 2 kali min 3 tambah 2. Oke, perhatikan kita hanya perlu melihat plus dan minnya. Oke, yang pertama, min 3 kurang 2 itu dia minus. Min 3 kurang 3 dia minus lagi. Dibagi sama min 3 tambah 2 yang dia juga minus. Nah, di sini minnya ada 3. Min, min, dan min. Kalau semuanya dikali atau dibagi, hasilnya pun adalah negatif, minus gitu. Sehingga tadi berarti daerahnya adalah daerah yang negatif gitu maksudnya. Oke, udah lebih jelas Raditya mungkin. Silakan. Oke, sip. Oke, terakhir sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, yang Dava tanya tadi di WhatsApp, ada lagi mungkin boleh? Oke,
Cukup ya? Oke, kalau kita coba next ke soal berikutnya. Nah, berikutnya ini fungsi, tapi fungsi kuadrat. Jadi kita coba bahas salah satu materi yang sering banget muncul ya di soal-soal, yaitu adalah fungsi kuadrat. Oke, tapi ini adalah soal cerita, jadi kita coba pahamin dulu apa sih konteks atau masalah yang diberikan. Oke, nah coba kita baca dengan seksama. Oke, katanya dari selembar karton berbentuk persegi yang berukuran sisinya 30 cm dan 30 cm akan dibuat kotak tanpa tutup. Jadi dia tadi ya dilipat gitu menjadi kotak tapi tanpa tutup gitu. Oke, dengan cara menggunting 4 persegi di setiap pojoknya gitu. Nah, pertanyaan adalah berapa sih volume karton terbesar yang dapat dibuat gitu. Oke, jadi pertama kita perlu tahu tuh bagaimana mencari fungsinya gitu. Nah, tapi perhatikan, ingat kan kalau kita lipat ya gambarnya ya, kan dia bakal menjadi sebuah balok ya. Jadi kita coba gambar dulu baloknya. Misal seperti ini. Nah, gini ya. Nah, tapi ingat ini baloknya tanpa tutup. Tapi namanya namanya ada tutup atau enggak tuh nggak ngaruh kan. Jadi kita tetap bisa ngitung berapa volumenya ya gitu tanpa mengganggu maksudnya gitu. Oke, tapi masalah adalah itu bagaimana cara hitung volume gitu. Nah, ingat atau mungkin review singkat ya. Kalau balok itu volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi gitu. Nah, pertanyaannya, apakah P-nya itu 30? Nah, jawabannya adalah bukan. Karena ingat, 30 kan adalah kartonnya yang dipotong. Jadi apa? Panjangnya itu bukan 30, tapi dia berkurang. Coba lihat, berkurang menjadi garis yang Kakak warnain merah ya gitu. Ini adalah P-nya gitu, adalah P-nya gitu. Itu yang pertama. Maka karena itu P-nya, berarti yang mana L-nya? Ya udah, yang sebelahnya ini L-nya gitu. Oke? Nah, tapi perhatikan kan tadi katanya kartonnya adalah persegi kan? Karena persegi dan dia dipotongnya itu sama besar, berarti apa? P sama L itu sama nilainya gitu. Jadi apa? Alasnya adalah persegi gitu. Sehingga kita tinggal hitung panjang kali panjang. Kan sama soalnya panjangnya gitu. Itu yang pertama ya, yang kita temuin gitu. Oke, yang kedua, tapi yang mana tingginya gitu. Nah, ingat kan dia kan bakal dilipat ya, nggak bakal dilipat gitu. Sehingga tingginya adalah ini nih, adalah bagian yang ini, yang nempel ini gitu. Maksudnya masing-masing ya, itu adalah tingginya gitu. Yang kalau kita lihat soalnya disimbolkan dengan X gitu. Nah, sehingga berarti apa? Tingginya adalah X gitu. Nah, maka kita balik ke panjangnya. Kalau ini adalah X, dan ingat ya, X-nya ada 2, di bagian atas dan bawah, maka kalau gitu berapa P-nya? Ya udah, tinggal kita kurangin deh. Antara 30 dikurang 2X gitu. Oke, maka berarti tadi ya, nilai P sama L sama, yaitu sama-sama 30 min 2X. Sedangkan T-nya adalah X. Nah gitu. Sehingga kita bisa hitung kalau gitu volumenya sebentar sebagai 30 min 2X pangkat 2 tingginya adalah tadi X gitu. Nah, itu adalah fungsi dari volume gitu. Oke, sampai di sini dulu mungkin sebelum Kakak lanjut, ada yang mau coba ditanyakan dulu boleh mungkin? Silakan. Kak, aku mau nanya, Kak. Ya, ayo langsung boleh. Tingginya kenapa 2x bukan 4x, Kak? Tingginya X dong. Eh, Tingginya X bukan oh itu iya. pangkat 2 maksudnya. Tingginya X kan? Betul X. Oke. 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 Oke, jadi ada lagi mungkin biar biar apa biar paham dulu mungkin. Silakan. Dari jam 12 sampai jam 2. Oke. Karena udah mau jam 2, kakak izin lanjut ya. Soal kakak abis ini ada ngajar lagi soalnya. Oke, kakak izin lanjut ya. Oke, yang kemudian terus mau ngapain kita? Nah, kita coba pecahin tuh. Kita coba jabarin. Oke. Jadi izin langsung aja sama dengan
Ini hasilnya adalah 900 min 120x ditambah 4x. Oh, ini ini fungsi kubik ya. Oh, sorry, fungsi kubik ya. Berarti bukan fungsi kuadrat ya? Gimana ya? Kalau fungsi kubik soalnya kita harus pakai turunan. Sedangkan turunan bukan apa? Bukan di apa? Bukan ranahnya wajib ya gitu. Oke. Iya, turunan ya. Iya. Oke. Oke, sorry ya, tadi Kak kira soalnya ini fungsi kuadrat ternyata fungsi kubik gitu. Jadi kita tidak bisa selesaikan dengan cara tertentu ya, karena kalau fungsi kubik sih umumnya kita menggunakan turunan, dan turunan itu tadi ya sebenarnya adalah cakupan dari MTK MTK lanjut. Tapi biar kita nggak penasaran, kakak mungkin coba misalkan kasih soal yang beda ya. Tapi tadi ya diminta mencari nilai maksimum sebagai pengganti soal ini ya, sorry ya, gitu. Oke, jadi gini, misalkan ini soal beda ya. Ini beda soal, sorry. Misalkan kita punya fungsi fx, misal. Biar nggak lupa, maaf. Oke, min x pangkat 2 plus 4x min 9 gitu. Dan kita misalkan ya, diminta mencari nilai yang terbesarnya gitu. Ingat bahwa nilai terbesar itu kan berarti adalah nilai yang paling atas ya, gitu, dalam grafik gitu. Dan ingat, kalau fungsi kuadrat itu kan dia berbentuk parabola. Jadi artinya maksimum itu hanya bisa kalau dia itu ini, apa namanya, merupakan parabola terbalik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tadi ya misalkan diminta cari nilai maksimum gitu. Artinya kita mencari di mana sih puncaknya, di mana puncaknya gitu. Nah, mencari puncak berarti apa? Kita bakal diminta mencari nilai XP dan YP gitu. Nah, tapi khususnya kalau diminta nilai ya, itu sebenarnya YP-nya. Tapi kakak sih melihat YP itu agak susah ya rumusnya. Bahkan kakak pun sering lupa-lupa rumusnya. Tapi paling gampang itu kita cari dulu XP-nya. Nah, setelah nemu XP, baru kita masukin ke dalam YP-nya. Contoh, XP itu rumusnya adalah min B per 2A. Gitu. Dimana ini adalah masing-masing A, B, dan C. Sehingga min B per 2 adalah min 4 per 2 kali min 1. Nah, langsung aja ini sama dengan 2. Berarti artinya X-nya ini itu di 2 gitu. Tapi ingat, kita mencari nilai, bukan nyari X. Berarti X-nya 2, kita masukin ke dalam fx-nya gitu. Sehingga berarti YP adalah F dari XP. Nah, dan tadi karena XP adalah 2, maka berarti F2 sama dengan min 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 ditambah 9. Oke, langsung aja. Min 2 pangkat 2 itu min 4 ditambah 8 tambah 9. Berarti min 4 tambah 8 itu dia 4. 4 tambah 9 adalah 13 gitu. Jadi kesimpulannya nilai max gitu ya. Nilai max dari fx itu adalah 13. Tapi tadi ingat ya, ini kakak tadi soalnya lupa kalau ini sebenarnya bukan fungsi kuadrat gitu. Jadi tadi ya, jadi kesimpulannya yang sebelumnya ini adalah cakupan dari MTK tingkat lanjut karena kita butuh turunan. Tapi kalau tadi kita coba paksain ngebahas masalah titik puncak silakan mungkin bisa tanya jawab sambil via voice chat aja, atau mungkin tolong bacain yang di chat, silakan. Kalau ada yang masih mau nanya silakan boleh. Ya, silakan adik-adik yang ingin bertanya. Masih ada waktu nih, 2 menit dia. Ya nih, bekerja Sebelum dengan waktu. sebelum berpisah sama Kak Fauzan ya, dan lanjut ke pelajaran biologi. Gitu. Ya, ada?
Nah itu Kak, ada Kak, minus 2 Nah, kuadrat bukannya 4 Kak. nah itu kakak tadi mau nanya sih, cuman apa takutnya nggak sempat kayak. Tapi kalau mau dibahas ya sedikit ya. Perhatikan minusnya bukan di min 2. Minusnya itu, minusnya bukan di 2. Minusnya di luar 2 pangkat 2 gitu. Jadi apa? Bukannya min 2 kurung pangkat 2, tapi 2 pangkat 2 4. 4 kali minus min 4 gitu. Jadi makanya min 2 pangkat 2 kalau kayak gini itu bukan 4, tapi minus 4. Jadi tolong nanti coba lihat lagi ya. Apa namanya? Apa sih perbedaan kalau kurung sama enggak gitu. Kalau di pangkat ya gitu. Nah itu soal itu simple ya, tapi kalau kita lupa ya repot gitu. Oke? Sorry, salah. Oke, ya sama-sama. Hmm, Oke, baik. Mungkin sudah nah pas banget di jam 2 ya Kak ya, Fauzan. ya nih. Sebentar, tapi saya belum ekspor nih, bentar. Oh ya, silakan. Ya, tapi tapi tadi ya mungkin sebagai penutup, kalau misalnya masih ada penasaran, boleh kok ke WhatsApp aja. Jadi nggak usah malu-malu. Kakak terbuka soalnya buat temen kok gitu, santai aja. Oke? Baik, Kak Fauzan terima kasih ya untuk sesi 1 ya di Zoom kali ini ya, tentang tadi sudah membahas eh, kisi-kisi KA ya, terkait tentang mata pelajaran matematika wajib. Semoga ilmu yang diberikan tadi menjadikan manfaat buat adik-adik semua dan jadi amal jariah buat Kak Fauzan. Dan juga adik-adik terima kasih dan jangan kemana-mana dulu ya karena kita akan kembali bergabung langsung dengan Kak Anissa karena kita akan lanjut nih untuk mapel biologi seperti itu. Dan mungkin bisa di-share-share nih ke teman-temannya ya yang ngambil mata pelajaran pilihan biologi untuk persiapan TK-nya. Karena ya biologi itu merupakan pelajaran yang ada hitung-hitungan juga, ada hafalan juga gitu ya. Dan ternyata banyak juga tuh yang konsultasi biologi ya sebelum-sebelum ini ya gitu untuk persiapan TKA gitu. Jadi mungkin bisa di-share-share sambil kita mungkin menunggu ya Kak Anissa ya untuk join ke room Zoom ini untuk langsung selama 1 sesi ke depan membahas kisi-kisi TK tentang mata pelajaran biologi seperti itu. Oke, Kak Bani, maaf, motong. Iya, Udah silakan. saya kirim ya semua ke di chat, jadi silakan di-download. Dan tadi ya kalau di WhatsApp juga boleh langsung aja di kontak ke kakak ya. Oke, Oke, oke. sorry ya, pamit duluan. Oke, semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Kak Fauzan. Oke, ya silakan ya yang tadi tanya tentang, itu Kak bisa Kak dikirim tadi materinya ya, itu silakan di-download di kolom chat ya, itu ada dari Kak Fauzan berbentuk PDF, tinggal silakan di-chat, di-download untuk bisa dipelajari lagi, di-review lagi pas di rumah. Gitu. Bisa, sepertinya belum bergabung ya. Ya mungkin adik-adik bisa di-share-share juga ya ke teman-teman kalian yang ambil mapel eh, TK biologi untuk bisa segera bergabung sambil menunggu Kanisa juga ya untuk hadir di tengah-tengah kita. Biologi di sini juga, iya di sini juga, benar. Di sini, ditunggu ya. PST itu bukannya pencaksilat. PST kapalanin. Ya lu kapalanin. FPH Arabia ya. Iya. Nah, jadwal hari ini kan ada yang TO. Iya,
Oh iya, adik-adik, mohon maaf ya. Ini ada ternyata untuk room Zoom-nya kita beda sendiri ya. Untuk biologi ada lagi. Jadi mungkin bisa apa bisa join ke Zoom meeting yang sudah di chat ya oleh staf admin kalian. Ntar kakak kasih linknya di sini ya. Ini KKN dulu aja ya.